Cita Melinap 10 dari program S1 Akuntansi dengan NPM 23412044. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika bisnis, yaitu fungsi konsumsi dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi dan tabungan. Membahas mengenai fungsi tabungan dan konsumsi memang tak akan bisa lepas dari yang namanya penghasilan. Hal ini dikarenakan dua hal yang tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang diperoleh. Memiliki kesamaan seperti konsumsi, investasi juga berasal dari penghasilan. Namun perbedaannya terletak pada kegunaannya saja. Investasi memiliki asal dari penghasilan yang disimpan untuk membuat pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Maka perlu memahami fungsi konsumsi dan tabungan terlebih dahulu. Dalam praktiknya ada beberapa hal yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan. Di antaranya seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Untuk lebih identiknya, kita akan bahas tentang pengertian fungsi tabungan dan konsumsi. Yang pertama, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan atau memiliki hubungan antara konsumsi dilambangkan dengan C dan pendapatan dilambangkan dengan Y. Yang kedua, ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara tabungan dilambangkan dengan S dan pendapatan dilambangkan dengan Y. Adapun grafiknya fungsi konsumsi bisa kita lihat. Yang kedua, ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan memiliki rumus, yaitu Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan dalam kurung A tambah B dikali YD tutup kurung tambah S, dan S sama dengan Y dikurang dalam kurung A tambah B dikali YD tutup kurung, dan S sama dengan min A tambah 1 min B dikali YD. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A harus negatif dan nilai 1 min B harus positif. Keterangannya, S sama dengan tabungan, A sama dengan tabungan negatif apabila pendapatan sama dengan 0, dan dalam kurung 1 min B sama dengan kecenderungan menabung marginal atau EPS, dan YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Agar lebih paham, saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi konsumsi dan tabungan. Berikut adalah contoh soal dari fungsi konsumsi dan tabungan. Soalnya yaitu, fungsi konsumsi memiliki persamaan C sama dengan 15 tambah 0,75 YD, dan pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah 30 miliar. Maka berapakah nilai konsumsi agregat dan berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya? Di sini penyelesaiannya, jika YD sama dengan 30 miliar, maka C sama dengan 15 tambah 0,75 ditutup kurung kan 30. Jawabannya adalah C, 37,5 miliar. Jadi nilai konsumsi agregatnya sebesar 37,5 miliar. Dapat dari mana? Dari rumus, yaitu YD sama dengan C tambah S, atau S sama dengan YD kurang C. S sama dengan YD dikurang, kita masukkan nilainya, C-nya 15 ditambah 0,75 dan YD, karena kita belum dapat YD-nya. Kita masukkan lagi, S sama dengan 0,25 YD dikurang 15. Keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0,25 YD dikurang 15. 0,25 YD sama dengan 15. Dibagi ya teman-teman, YD sama dengan 60 miliar. C sama dengan 15 tambah 0,75 dikalikan dengan 60 sama dengan 60 miliar. Jadi keseimbangan pendapatan nasionalnya sebesar 60 miliar. Itu dia penjelasan mengenai pengertian hingga rumus fungsi konsumsi dan tabungan dari saya. Jika ada salah kata atau salah materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya undur diri, Cita Melinap 10, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Sampai jumpa.